bayangan saya kerja di sana sambil menari sambil entertain malamnya. Ikutlah saya ke Jerman dengan membiayai sendiri. Namun sial nasibnya sampai di sana bukannya saya menari di restoran itu. Karena saya tanya mana stage-nya, dibilang lagi diperbaiki di belakang. Akhirnya saya di situ nangis luar biasa itu karena saya melihat biasa saya di Jakarta itu menari depan Elizabeth ke Ratu Elizabeth ke Jakarta, saya menari di istana dengan Pak Sampurno yang sangat kami menjadikan ketika itu masuk ke daerah yang basic anti Indonesia di kampus itu ya, saya nggak mau sebut namanya kotanya, kami menari di sana, kami dilempari bom asap. Halo, welcome back to Turn On, podcast TVRI Bali bersama saya Friska Aswarini. Dan hari ini kita sudah kehadiran seorang orang Bali yang sudah pernah tinggal dan juga berkunjung ke berbagai belahan dunia dan dikenal sebagai sosok yang multi-professional. Langsung aja kita sapa Bapak Dewa Ngakan Rai Budiasa. Halo Bapak. Halo. Senang banget lo ketemu Bapak hari ini. Iya, selamat pagi. Iya, dan kayaknya kita bakal ngobrol yang seru-seru ya Pak ya. Oh siap, silakan. Nah apalagi, kenapa bisa seru? Karena pengalaman Bapak ini ternyata sangat berwarna-warni banget ya. Terbukti dari profesinya yang sangat beragam. Saya sampai harus lihat handphone saya ini karena memang profesinya sangat-sangat menarik sekali, mulai dari pernah jadi penari, kemudian staf di KBRI Bonn, pernah bekerja sebagai pegawai di korporat juga, kemudian menjadi pengusaha, bahkan bidang usahanya pun menarik Pak ya, mulai dari entertainment sampai ekspor impor gitu. Ini sangat beragam banget. Terus pernah menjadi tim ahli bupati, politisi, aktif di berbagai organisasi sampai akhirnya memutuskan untuk mendirikan satu pusat seni dan budaya yang sampai saat ini kita kenal di Bali Pak ya. Sebenarnya dari berbagai macam profesi ini Bapak tuh pengen dikenal sebagai siapa sih? Ya jujur saya katakan bahwa apa yang dikatakan tadi semuanya benar itu. Tetapi secara pribadi di usia saya sekarang ini saya lebih bangga dan sangat lebih senang kalau saya dikenal sebagai tokoh budayawan dan seniman, yang karena itu memang yang mengantarkan hidup saya untuk seperti dikatakan tadi mengenal dunia. Wah, kalau seniman khususnya seniman apa Pak? Saya khusus seniman tari. Seniman tari? Di Bali ya, karena saya memang dari sejak anak-anak ya masih SD, SMP, sampai SMA itu, memang kerja saya menari adalah saya memang penari turunan. Jadi dari leluhur kami memang turunan menari begitu ya. Jadi sehingga dengan demikian terbawa oleh situasi itu dengan kehidupan di desa, kami bergabung dengan sekegong di desa, kawan-kawan. Mungkin dulu karena kasih cakep barang dia. Zaman dulu yang nyari penari itu kan yang cakep untuk penari dilatih gitu kan. Nah, mungkin kalau cakep katanya gitu. Tapi dari keluarga memang mendukung juga ya karena emang udah dari leluhur ya Pak ya. Oh ya betul. Jadi memang kalau di desa zaman dulu zaman saya anak-anak itu memang dipilih yang cocok penari siapa, rupanya kayak apa, bodinya kayak apa, diarahkan ke sana. Jadi kalau terpilih menjadi penari itu kebanggaan keluarga ya? Iya, betul. Oh, Bapak itu sekitar tahun berapa sih lahirnya Pak? Sebenarnya saya lahir tahun 51. Astaga. Tetapi di KTP itu tertulis 52, saya tidak tahu waktu register dulu barangkali. Jadi 52, jadi sekarang sudah 27 tahun umur saya. Oh gitu. Kita nggak jauh beda ya. Tapi sebenarnya Bali pada zaman itu tuh seperti apa sih Pak? Bisa digambarin nggak? Terutama kehidupan seninya ya waktu Bapak kecil. Wah, waktu itu kehidupan Bapak kecil itu kita bangga menjadi penari itu. Karena setiap upacara di pura gitu kita pagi sebelum upacara odalan, sebelum ada pertunjukan kesenian, kita dibawain sate ke rumah gitu. Jadi itu bangga sekali kita karena kalau kita menari itu di desa itu ke pura-pura itu kita disangra seperti tamu VIP kayak sekarang itu. Jadi kita bangga sekali. Hanya itu saja zaman dulu itu. Kemudian di hari-hari kosong itu kita bikin tari-tarian yang pergaulan pada waktu itu, tari janger. Kita menari kemana-mana. Ya ngutip-ngutip juga ada saweran-saweran begitu ya. Kalau seperti anak-anak sekarang ngelawang itu begitu ya. Nah, itu kita alamin waktu muda-muda dulu. Hajatannya apa aja tuh Pak yang pergi kemana-mana itu? Ya biasanya kalau dari satu desa ke desa lain itu mengundang untuk menari. Sampai terakhirnya saya tahun 68 itu sempat menjadi membuat drama Gong dan saya adalah raja mudanya. Wah. Yang saya perankan sebagai Jayaprana dulu gitu. Jayaprana ya. Itu tahun 1968. 68. Berarti kalau saya nggak salah Bapak udah SMA waktu itu? Belum. 68 mau masuk SMA. Baru masuk SMA ya. Dengar-dengar katanya pernah juara tari juga nih Pak waktu SMA. Itu gimana ceritanya Pak? Iya, ceritanya waktu 68 itu masing-masing sekolah kan punya grup kesenian. Saya di SMA 1 Denpasar. Nah, di situ kami punya grup kesenian juga. Terus ada pertandingan perlombaan tari. Nah, salah satu tari yang dilombakan pada waktu itu adalah tari baris. Nah, pesertanya ada dari Koka, dari Sloa, dari Saraswati, dari SMA 1 begitu.
Nah kebenaran dilaksanakan di Balai Banjar Tapak Gangsul. Nah di situ kami berlomba, kami dapat juara 2 dan juara satunya adalah saudara Netre yang memang siswa di Kokar waktu itu, gitu. Putranya Pak Rindi yang sebuah pencipta tari Bali yang luar biasa di Bali ini. Gitu. Jadi waktu itu Bapak dari desa kemudian di SMA 1 Denpasar, waktu itu di kota sendiri apakah tari juga jadi sesuatu yang benar-benar keren banget gitu? Iya, jadi tari itu sangat menjadi sesuatu yang aneh yang buat saya. Kenapa? Karena menari, saya yang di awal-awal di semester awal di SMA itu adalah boleh bilang juara begitu. Tapi di kuartal ketiga saya tidak ikut ruangan umum sehingga nilai saya turun, maka saya dinaikkan tidak lagi ke pasti alam, paspal zaman dulu itu ada pasti alam, ekonomi, budaya. Nah saya dinaikkan ke budaya. Penjurusan di SMA Penjurusan itu ya? di SMA. Dan di situ juga sangat terbatas, hanya 13 orang. Sementara kelas-kelas lain 30 orang. Nah di situ sedih juga waktu itu kalau teringat masa-masa itu gitu. Akhirnya karena saya lihat karena saya menari itu gitu, karena saya ke kuartal ketiga tidak bisa ikut ulangan umum. Begitu ya. Tapi kemudian mungkin nggak itu justru jadi berkah buat Bapak karena makin fokus gitu sama kesenian? Ya sangat menjadi fokus setelah sebetulnya saya tidak bisa menyelesaikan SMA saya di Bali. Jadi karena itu saya kemudian melantau ke Jakarta. Dan itu bertemulah dengan keluarga kami di Jakarta, orang Priatan yang sudah menetap tahun 50-an di sana. Dan beliau kawin dengan orang Betawi yang punya warung gitu. Jadi kami gabung di sana. Di awal mula sebetulnya saya ingin mengikuti kakak saya yang berprestasi bekerja di Rian, di Jawa Barat waktu itu. Tetapi rupanya komunikasi surat belum terjawab sampai saat ini. Jadi akhirnya saya bergelut di sana, sempat untuk kehidupan sehari-hari saya ditawari oleh kakek saya, pernah kakek di sana di Jakarta itu. Dia kemudian kawin Betawi, punya warung, punya becak. Nah dilihatlah saya, daripada kamu nganggur, saya merokok dulu, minta uang kepada nenek gitu. Jadi daripada kamu nganggur, silakan kamu tarik becak, uangnya nggak usah di store. Nah jadi sempat kami alami selama kurang lebih hampir 7 bulan menarik becak di Jakarta. Tapi waktu itu belum sekolah atau sambil sekolah? Belum sekolah lagi. Belum sekolah lagi. Kemudian karena narik becak itulah suatu saat saya berdiri ngantre di Taman Ismail Marzuki. Nah kebetulan di Taman Marzuki itu ada spanduk Yayasan Saraswati namanya. Ulang tahun Yayasan Saraswati mendatangkan pendari-pendari terkenal, Pak Kakul, Pak Jimat, begitu. Wah saya tertarik. Akhirnya saya pergi nonton itu. Nah setelah nonton itulah saya bertemu dengan Bapak Kolonel Diasa Esa. Beliau adalah ketua Yayasan Saraswati. Akhirnya saya bergabung di situ menjadi anggota daripada yayasan itu. Disitulah kami mulai berkiprah, kemudian ditugaskan untuk mengajar tari Bali di youth center yang ada di Jakarta. Jawa Utara, Timur, Selatan, dan keliling kita. Hanya ngajar menari dan pentas. Malah kadang-kadang kalau Saraswati dapat job untuk pembangunan gedung gitu, selamatan gedung gitu, kami mendekor dulu, dekor Bali, kemudian malamnya menari dan sebagainya. Nah itu justru karena itu dalam perjalanan itu pada suatu hari saya sangat berterima kasih sama TVRI. Oh, TVRI di sana? Di sana tahun 73. Gimana tuh? Nah ceritanya kami menari oleh TVRI diminta saya untuk membuat satu drama gong, drama tari. Ini mesti ada kaitan sama Yayasan Saraswati? Ya betul. Oh jadi memang itu yayasan yang lumayan terkenal, terpandang waktu itu ya? Ya. Tetapi yayasan pada waktu itu sekegongnya kan campuran, tidak bisa supaya full kami bisa latihan, kami gunakan sekegong dari Jati Petamburan, Brimob Jati Petamburan. Itu orang-orang Bali juga main gamelan, kami live di TVRI. Nah, membawakan waktu itu cerita drama tari Wug Payangan, karena kami orang Payangan. Nah, habis kami menari itu, suatu saat kami punya saudara, Cok Ramaswati namanya. Beliau itulah keponakan daripada Cok Wim Sukawati. Wim Sukawati itu yang dari Gianyar, ada Ubud ya. Beliau mantan duta besar di Jerman. Beliau setelah pulang ke Indonesia di Kebun Sirih, kami biasanya setelah menari itu minta konsultasi sama beliau, bagaimana penampilan kami gitu. Nah disitulah kami ketemu pembantu beliau yang dulu di Jerman, sekarang kerja di restoran pada waktu itu, melihat bahwa saya katanya bagus narinya. Ditawarilah saya, kalau kamu mau ke Jerman, kamu bisa kerja di restoran saya sambil menari. Bayangan saya pada waktu itu adalah seperti bagaimana yang dilakukan oleh Bob Tutupoli CS di restoran Ramayana di New York. Karena tahun 72 waktu pembukaan restoran Ramayana di New York, kami gagal berangkat. Tidak termasuk seleksi di Jakarta. Bayangan saya kerja di sana sambil menari, sambil entertain malamnya. Ikutlah saya ke Jerman dengan membiayai sendiri.
Jadi pada dengan waktu menjual itu. motor sendiri, akhirnya dengan cicilan. Namun sial nasibnya sampai di sana, bukannya saya menari di restoran itu. Karena saya tanya mana stage-nya, dibilang lagi diperbaiki di belakang. Memang di belakang itu ada dakduk gitu ya. Itu adalah sport park restoran di Bonn namanya. Nah disitulah kami menanyakan, dibilang stage lagi diperbaiki, padahal tidak. Akhirnya saya di situ nangis luar biasa itu, karena saya melihat biasa saya di Jakarta itu menari depan Elizabeth ke Ratu Elizabeth ke Jakarta, saya menari di istana dengan Pak Sampurno, dengan Pak Yop Ave, kunjungan presiden suatu ke Yugoslavia kami ikut menari dan sebagainya. Jadi kami merasa di situ sangat kecewa. Iya. Nah, tapi justru disitulah kekecewaan itu kami bertemu seorang mahasiswa yang kebetulan kulitnya coklat. Saya pikir ini orang mana gitu. Saya berjalan depan mahasiswa lagi kerja di Sport Park Nord itu, di restoran itu. Karena kan mahasiswa Indonesia di luar negeri di Jerman waktu itu, sebelum dia masuk kuliah dia harus praktek kerja dulu. Saya dengan membawa baki, dengan bangga saya menyanyi Bengawan Solo gitu. Dengan nyanyian itu dia lihat saya, oh kamu orang Indonesia ya? Iya, berkenalan kami di situ. Nangis saya, jadi sentimental senimannya keluar. Saya menangis, kenapa saya nasib begitu, dan kaget dia. Loh kalau kamu memang penari, saya pemuda mahasiswa di Aachen yang tergabung dalam PPI akan menyelenggarakan Malam Indonesia. Bisa bikin apa, kamu bisa melibatkan banyak orang. Nah disitulah kami awal membuat Malam Indonesia di Jerman, di Aachen, dengan membuat tari penet dari mahasiswa perempuan dan tari kecak. Itu kami buat di Aachen itu. Nah waktu itu kebetulan masuk koran, masuk TV, masuk radio segala macam gitu. Disebutkan di situ headline-nya, korannya masih ada saya. Seorang pelayan restoran mengaku dari Bali telah menggembar di Jerman. Gitu. Nah waktu itu kebetulan yang ikut main di Malam Indonesia itu ada dari Ratsudia, Coki Utagalung, kemudian si Kayana Nasution itu main keyboardnya, Sugeng Supriyatna, termasuk Eros Jarot. Eros Jarot itu masih main gitar dengan bandnya namanya Kop Jagger Band. Nah, masuk koran, masuk TV, dan saudara Guru Soekarno pada itu kuliah di Amsterdam, dia ikut menyaksikan. Karena saya undang juga untuk menyaksikan di Aachen, di Aachen. Nah, dengan masuk koran, masuk TV itu, duta besarnya pada itu adalah Jenderal Ahmad Tirto Sudiro. Ya setelah di Jakarta, di Bonn, sekprinya adalah seorang kapten namanya Iwayan Sandio dari Mungutani. Nah, kemudian anak-anak duta besar ini pintar nari Bali semua. Nah saya waktu pentas pertama di Aachen itu, kecak saya itu menggunakan pakaian seadanya, kombinasi dengan pakaian Jawa yang ada saja. Itu diprotes, itu bisa merusak kesenian Bali karena pakaiannya lain, tidak benar. Dari itulah kemudian Bapak Duta Besar mengutus sekprinya untuk menemui saya. Ditawari saya untuk datang ke tempat beliau, dites saya mana anak yang menari. Dengan gayanya bilang, kamu kalau mau dari Bali bisa tari apa? Dia bilang gitu. Saya katakan, kamu ada kaset apa di rumah? Saya bilang, ini saya pilih tari kebiar. Kamu bisa kebiar, kenapa tidak? Yang susah ya? Itu kan kelas 7 katanya. Kelas 10 pun saya bisa, saya bilang gitu. Jadi disitulah saya menari pertama di halaman ruang tengah Duta Besar. Dengan full konsentrasi, ya, seperti setengah kesurupan saya. Hanya di stop, oke. Nah, dari menari itulah kemudian saya diajak berbicara di ruangan kerjanya Bapak Duta Besar. Bung Rai, saya perlu kamu. Misi saya adalah dalam rangka mempromosikan Indonesia, karena Indonesia pada waktu itu mendapat serangan luar biasa dari lawan-lawan politiknya negara kita di sana. Tahun berapa itu? Tahun 74 itu, 75 itu. Itu sangat luar biasa serangan politiknya, karena Indonesia dianggap waktu itu tidak baiklah peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru itu. Jadi harus ada diplomasi budaya. Nah disitulah kami terus di kedutaan kerjaannya khusus menari, mengadakan ikut pameran-pameran. Dan yang karena tidak ada orang lain, MC-nya sendiri Pak Duta Besar. Nah putri-putri beliau ini semuanya memakai tari Bali, tari Jawa, Sunda. Disitulah kita mulai, dari tiap minggu kami dari kota ke kota, dari kampus ke kampus. Malah yang paling menyedihkan, yang sangat kami menyedihkan ketika itu, masuk ke daerah yang basic anti Indonesia di kampus itu, ya saya nggak mau sebut namanya, kotanya. Kami menari di sana, kami dilempari bom asap. Mereka alasan anti Indonesia karena pada waktu itu kondisi politiknya, Pak. Kondisi politiknya. Tapi kenapa menyerang orang Indonesia gitu? Kan ini bukan salahnya orang-orang Indonesia. Maksudnya itu mungkin politik di atas lah gitu ya. Tapi Bapak kena juga ya? Karena begini, karena setelah peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, banyak mahasiswa angkatan dinas tidak bisa pulang itu. Kalau tidak pulang aja nggak masalah, paspornya dicabut. Oh iya betul sekali. Ada 3 pertanyaan ditanya.
mahasiswa ikatan dinas yang dikirim oleh pemerintah pada waktu itu ditanya, kamu ikut pemerintah Orde Baru tidak? Kalau dia mengatakan tidak mau ikut, langsung cabut paspor. Jadi eksil akhirnya di sana. Eksil. Kemudian ditanya lagi satu lagi medalnya, apa kamu mendukung pemerintahan ini? Saya belum tahu, saya mesti cek dulu keluarga saya. Sementara komunikasi antara Jerman dan Indonesia pada waktu itu lewat media tertulis itu bukan waktu 2 sampai 1 bulan baru dapat berita kita. Akhirnya baru mau tanya saja cabut paspor. Nah, orang-orang inilah kemudian yang tidak terima kan dilindungi oleh Amnesty International. Mereka menjadi asilan di Jerman. Mereka lah yang sebetulnya dengan geng itu mengadakan demonstrasi setiap kegiatan-kegiatan yang berbau Indonesia. Nah, disitulah kami berjuang, menari, dilempari bom, kemudian mobil-mobil dikempesin, kemudian wiper-wiper dipatahin. Itulah perjuangannya dengan Pak Jenderal Tito Sudiro. Yang atas PDANK-nya pada waktu itu adalah Bapak Endarsin Nena Miharja. Atas militernya waktu itu adalah Bapak Gatot. Nah, itu jadi itu perjuangan kami terus sampai 3 tahun dari periode Pak Ahmad Tahir selesai, Pak Tito Sudiro selesai, digantilah duta besarnya oleh Bapak Jenderal Awaludin Jamin. Nah, ketika masuk periode itu sudah mulai kita tidak dimusuhi lagi, mulailah terjadi komunikasi yang baik dengan pihak masyarakat sana. Berarti sentimennya tuh lebih kepada kalau Bapak ada dalam suatu kegiatan yang diorganize sama kedutaan. Tapi kalau di luar itu tidak ada sentimen itu antara person to person tuh nggak ada. Tidak. Jadi kami sering diundang oleh dewan gereja di sana atau komunitas apa ulang tahun di restoran gitu ya. Kami malah disambut baik. Tapi ketika tampil dengan nuansa politik waktu itu, ya begitulah kejadiannya. Jadi kami berjuang mati-matian ketika. Nah, itu ceritanya. Kemudian boleh lanjut lagi kan? Boleh lah. Nah, terus sampai tahun 80 itu terjadi P4. Nah, P4 kami ikut P4. Boleh jelasin nggak Pak P4 ke teman-teman supaya temannya yang nggak tahu? P4 itu adalah seperti Badan Penghayatan Pengamalan Pancasila. Nah, dalam rangka itu pendidikan Pancasila lah gitu kan zaman dulu. Kalau mungkin sekarang sama dengan ada juga yang baru itu namanya lain kan. Nah, itu di situ kebetulan saya yang dididik di situ itu adalah untuk menggala untuk memberikan pendidikan Pancasila kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ingin pulang ke Indonesia. Saya masuk di situ menjadi 10 besar sehingga saya menjadi Menggala Muda. Nah, ketika itu kami kritis kepada menggala-menggala dari Indonesia yang diketuai oleh Bapak Sarwoedi Wibowo. Nah, kemudian kami dikritis dalam dialog itu, kami menanyakan, pemerintah Indonesia tidak fair, saya bilang. Loh, kenapa? Saya bilang, saya ini makan gaji dari pemerintah Indonesia. Rahasia negara kami kerjakan. Segala macam kami kerjakan. Tapi status kami tidak negeri. Bolehkah kami ikut dinegerikan? Ditawarilah kami pulang ke Indonesia untuk tes. Kami ikutlah tes di Deplu, Sisdedlu waktu itu namanya, tes dan lulus. Tetapi cilakanya umur saya lewat. Nah, karena umur lewat itulah kami kemudian dibawa ke BP7. Udah berapa waktu itu Pak? Waktu itu dari 52 ke 82, 30 ya. Iya 30. Nah, 30 tahun. Kalau nggak salah maksimum 27 kalau di umur itu. Kemudian disitulah kami karena backgroundnya Menggala dibawa ke BP7. Nah, dari BP7 kami mengadakan penataan keliling dunia. Nah, sama situ. Kemudian dari situlah kami bergaul di Jakarta. Gaul di Jakarta. Kemudian terjadi waktu masih Munas Golkar itu belum partai politik. Kami diajak menjadi kelompok kerja seni budaya di DPP Golkar. Nah sebelum kita bahas nih soal pengalaman bergaul dengan politisi-politisi juga Pak ya. Sebenarnya saya penasaran karena tadi Bapak bilang balik ke Indonesia umur 30 sudah. Berarti Bapak itu menghabiskan masa-masa 20-an tahun itu. Ini kan masa yang sangat penting sekali untuk pencarian jati diri ya Pak ya, untuk kita semua. Dan Bapak banyak menghabiskannya dengan merantau ke Jakarta, kemudian ke Jerman juga selama berapa tahun tadi Pak? Ya hampir 15 tahun. 15 tahun ya. Nah bagaimana pengalaman ini semua membentuk karakter Bapak gitu? Karena itu waktu yang lumayan panjang gitu, belasan tahun. Begini betul. Jadi ketika kami di Jerman itu bergerak di bidang seni budaya itu, sering kami ketemu komunitas-komunitas di sana yang memperhatikan tentang Indonesia khususnya Bali. Nah, di situ mengatakan pada saya bahwa Rai katanya, saya sangat khawatir melihat Bali ke depan kalau penanganan pariwisata seperti ini. Itu bisa merusak dari budaya Bali. Tolonglah kamu ingatkan teman-teman kamu. Begitu teman-teman pemerhati di luar negeri itu. Waktu itu saya nggak berpikir jauh. Apa sih maksudnya gitu kan? Saya nari dikasih duit ya sudah kan begitu pikir. Tapi ada misi seperti itu.
Namun setelah kami lihat ke depan memang, ini saya harus berbuat sesuatu. Nah, disitulah saya menemukan jadi diri saya ini, saya harus kembali ke Bali untuk memelihara seni dan budaya itu. Itu setelah kami aktif di Jakarta, menjadi pebisnis dan kerja dan corporate segala macam, maka kami tahun 95 dirikanlah Yayasan Yasa Putra Sedana. Oh, jadi memang selain selama ini seni tari itu yang mengantar Bapak kemana-mana di awal karir, terutama era belasan tahun sampai umur 20-an tahun, dan justru karena merantau jauh itu pun yang membuat Bapak ingin kembali dan ingin ikut membangun kesenian ya. Betul. Di tanah air sendiri, khususnya di Bali ya. Oh, seperti itu. Tapi sebenarnya dalam pengalaman ketika merantau itu ada culture shock tertentu nggak Pak ya? Di awal ya. Seperti apa tuh Pak? Di awal seperti soal makanan. Kami betul-betul waktu pertama itu biasa kita kan di Bali 3 kali makan nasi. Yeah. Ya ketemu pertama saya dikasih roti dengan telur yang sekedar setengah matang, itu agak mudah-mudah juga. Dan itu menyesuaikan itu cukup lama. Ya memang sih belakangan sekarang di luar negeri, di Jerman itu udah bahan masakan Indonesia udah banyak. Karena zaman kami dulu sama sekali susahnya. Jadi karena makanan ini juga pengen balik ke Indonesia juga salah ya? Satu dan salah satunya. ada lagi cerita yang saya ingin ingatkan. Tahun 68-69 itu ketika masih di SMA 1 Denpasar, saya pernah membaca suatu tulisan namanya Si Batu, nulis di Bali Pos waktu itu, meramal bahwa Bali itu ke depan ada 3 hal perlu diperhatikan. Orang Bali bisa belajar kesenian Bali dengan gurunya orang Australia dengan pengantar bahasa Inggris. Kedua, tangga Gunung Agung yang sedemikian angker dan antik itu, sekian jumlahnya itu bisa berubah menjadi eskalator. Dan Gunung Batur dan Agung yang merupakan gunung berapi yang masih hidup, ada mengeluarkan asap, itu kan menjadi asap pabrik. Nah itu saya pelajari yang ditulis oleh Si Batu di Bali Pos itu. Saya lihat memang itulah salah satu penyebabnya. Saya juga ingin, kalau begitu saya harus berbuat sesuatu supaya kebudayaan Bali itu tetap kita bisa pertahankan, yang menjadi andalan daripada daerah kita. Oke, nah sebelum saya pengen mengulas lebih jauh tentang bagaimana pandangan Bapak soal kesenian ya Pak ya. Mungkin boleh juga nih masih soal merantau tadi, karena memang sekarang saya lihat mulai banyak juga teman-teman kita anak muda Bali yang merantau jauh-jauh gitu Pak ya. Dan tapi untuk era itu sebenarnya nggak lumrah kan orang Bali merantau, dan saya juga sering dengar misalnya orang-orang Bali bilang, sebagian Pak ya, nggak semuanya, ngapain orang Bali jauh-jauh, apa menalih gitu, semua udah ada di Bali gitu. Pandangan Bapak soal ini kayak gimana? Ya, seperti bilang tadi saya kebetulan. Jadi kebetulannya begini, mungkin situasi. Kalau di pandangan saya dulu ya pada waktu itu, beda dengan bagaimana saran saya. Saya memang kebetulan umur 5 tahun sudah orang tua meninggal. Jadi saya yatim piatu dari umur 5 tahun. Dari umur 5 tahun. Nah, dari situlah kemudian saya tidak tahu, saya saudara laki-laki bertiga. Kakak saya pertama tamat SMA meninggalkan Bali, kerja di Rian. Saya belum tamat SMA karena saya akhirnya tamatnya di Jakarta. Ke Jakarta. Kemudian adik saya sekolah kokar. Nah setelah saya aktif di Jakarta, di Jerman itu di kedutaan, kebetulan kedutaan di Berlin memerlukan penari kayak saya undang adik saya ke Berlin, ajak di Berlin. Dalam perjalanan sedemikian rupa kami merantau terus, dan ternyata tahun 95 gitu ya, kebetulan 88 saya agak ada menambah kehidupan yang agak dramatis sedikit. Saya bercerai dengan istri saya pertama, punya 2. Kemudian saya menduda 89 mulai dengan kehidupan saya dan hidup pikuk di Jakarta itu. Maka tahun 95 saya sudah memperkirakan kalau begini mungkin saya nggak bisa pulang. Saya di Jakarta. Saya panggil adik saya yang di Prancis untuk pulang ke Bali. Dia minta duit karena kebetulan istrinya orang Bali. Nah, dia dari Bali dan saya di situlah membuat yayasan itu. Untuk pelestarian budaya itu. Nah, itu awalnya. Nah, kemudian tahun 2004 saya dapat istri lagi. Kemudian adik saya tidak kuat di desa, akhirnya tinggal di Denpasar. Maka tahun 2008 suatu kebetulan pada waktu itu sudah kosong di rumah, ya kan? Akhirnya saya ditanya oleh perjuru adat. Pak, ini tidak ada orang ngayah di Bejero. Siapa mau ngayah di Jero? Kalau tidak, manut yang ngawig-ngawig, maka itu bisa diambil oleh desa untuk diberikan kepada orang yang sanggup ngayahang di situ. Itulah sebabnya saya kembali ke Bali ini untuk meneruskan cita-cita saya pendirian yayasan itu. Dari situlah kami bergeraknya gitu. Wah, jadi memang seakan-akan
Pak, universe ini sudah bergerak Pak ya. Bersekongkol supaya Bapak emang balik ke tanah air, ke kampung dan membangun melalui seni ya. Sepertinya memang seperti itu jalan jalan hidupnya Pak ya. Tapi menarik sekali perjalanan itu, dan untuk itu saya pengen tanya juga perihal seni gitu. Karena ini udah jadi bagian yang paling organis lah dalam diri Bapak, yang paling menyentuh hati juga. Nah, gimana Bapak melihat seni kemudian saat ini gitu? Pandangan apa yang penting untuk disampaikan dan diketahui banyak teman-teman? Saya lihat anak muda sekarang luar biasa. Terdapat motivasi entah dari mana, apakah mungkin dari kegiatan kami nggak tahu. Tapi yang jelas kami dari awal-awal sekali orang Bali yang merantau menetap. Kalau orang penari yang istilahnya dengan rombongan, kakek saya sendiri tahun 31 sudah ikut tim kesenian pelihatan ke Perancis. Jadi tapi kalau yang menetap untuk kerja di kedutaan, mungkin saya salah satu diantaranya yang termula kali ya. Saya belum pernah lihat lagi yang diawali pada saya untuk menetap dan mengajar di situ, sehingga dikasih gambar oleh pemerintah Bali pada waktu itu. Nah jadi pengalaman itu memang yang menyebabkan saya konsen di bidang itu gitu. Jadi tetap saya menginginkan bagaimana mengajarkan Bali ini melalui jalur budaya ini gitu. Dan memang sentuhan kebudayaan itu kan sangat terikat dengan agama. Nah, kita di Bali itu sangat terikat dengan itu. Dan anak-anak muda sekarang di Bali luar biasa, kreativitasnya sudah begini rupa. Kalau kita lihat PKB, berbagai macam kreativitas muncul dan semuanya dilakukan oleh generasi muda. Cuman harus diperingatkan juga, yang perlu diingatkan, mengingat seni-seni tradisional yang hampir terlupakan. Mungkin sekarang orang tahu, sekarang kan jarang tahu. Dulu tuh ada zaman saya ada tari badminton, tari ganevo. Oh ganevo saya pernah dengar badminton. Ada tari badminton. Kalau tari tani kan sudah mulai diangkat lagi kan. Tari tani, tari lain itu ya generasi kami waktu SMP itu diajarkan. Udah jarang itu. Ini banyak lagi tari-tari klasik lainnya yang harus diperdalam. Baik itu sejarahnya maupun aktivitasnya gitu ya. Tapi kalau tari badminton, ganevo sendiri itu termasuk tari tradisional atau gimana Pak? Boleh kita pada waktu itu kreativitas. Cuman seragamnya masih tradisional, gamelannya pun tradisional. Pakemnya pun masih menggunakan pakem tradisional. Ada pengawaknya, ada pengisapnya dan sebagainya gitu. Boleh nggak Pak untuk kita yang awam di kesenian nih Pak ya, bedanya apa antara yang dianggap tradisional dengan tari-tari yang sekarang mungkin lebih banyak dieksplor gitu? Saya lihat sekarang terlalu banyak modifikasi pakaiannya itu agak menjauh sedikit dengan tradisional Bali. Saya melihat. Kemudian dari gerak-geraknya juga saya lihat belakangan banyak tercampur aduk dengan, ya mungkin itulah risiko Bali barangkali ya, harus menerima segala macam aliran. Mungkin nantinya menjadi klasik gitu. Mungkin juga dulu tari-tarian yang kita tarikan seperti tari tani, tari ganevo segala macam, mungkin juga dianggapnya dulu terlalu modern gitu kan. Tapi sekarang kan itu menjadi klasik gitu. Bisa jadi begitu gitu. Jadi ya memang kreativitasnya memang perlu harus diimbangi lah. Kalaupun ada percampurannya itu mestinya lebih kepada Balinya. Terus terang aja dalam PKB kan banyak kadang-kadang musik-musik yang kreativitas baru kan. Itu susah sekali kita cerna, itu paling sekali lewat. Tapi kalau lagu-lagu lama atau lagu klasik yang lama itu sampai sekarang itu masih ada itu, ingat, dan sekarang tidak banyak orang tahu itu gitu loh. Nah, ini perlu pengembangan kembali ke sana. Saya lihat sudah pemerintah Provinsi Bali waktu itu sudah bagus dengan PKB menghidupkan lagi tari-tari yang lawas ya. Nah, itu untuk diketahui oleh generasi muda, dan generasi muda juga harus mempelajari itu selain berkreativitas sesuai dengan kebutuhan sekarang. Nah, soal PKB nih Pak, ini kan menarik nih karena dari zaman saya masih SMP kayaknya orang itu udah banyak yang mengkritisi PKB, ada yang mendukung juga gitu. Kalau Bapak sendiri ngeliat PKB itu gimana Pak? Dan mungkin teman-teman juga bertanya-tanya PKB itu apa sih sebenarnya? Iya, kalau kita lihat sejarahnya kan zaman Profesor Mandra itu kan. Jadi memang ajang pertamanya itu digunakan kalau saya tidak salah semudah waktu itu ajang untuk kreativitas daripada sanggar-sanggar seke-seke, baik itu desa maupun sebagainya, dan sekaligus memberikan kesempatan kepada alumni Kokar waktu itu untuk mengadakan kuliah nyatanya kan, datang ke desa-desa prakteknya gitu. Karena kan saya sendiri yang ngajar dari Bali itu Pak Bandem, kemudian Pak Ebo, Pak Sindi gitu. Itu yang waktu kelas 2 Kokar, belum pasti itu Kokar, dia mengajak ke desa-desa. Nah ini yang saya lihat sekarang kurang. Ini perlu dalam rangka ini maka untuk mengisi PKB itu, sehingga perlombaan atau demonstrasi tari dan tabuh itu semestinya dilakukan asal kreativitas daripada anak-anak alumni Kokar maupun STSI itu gitu. Kalau sekarang kan kalau saya lihat jujur saya mesti katakan
agak kurang simpatik juga cara pembinaannya ketika sudah diplot akan bikin begini, kelompok ini hanya sangat itu saja diberikan pembinaan. Mestinya sanggar-sanggar yang jumlahnya ribuan, mungkin 1000 kali di Bali ini, itu harus dibina dari awal, dari sekarang tuh. Manfaatkan tamat-tamat kokar maupun tamat STSI itu untuk terjun ke masyarakat, ke sanggarnya. Oh, jadi jangan benar-benar, ini untuk tampil di PKB doang gitu ya? Jangan begitu. Jadi harusnya visinya lebih luas ya? Harusnya lebih luas, begitu. Sehingga dengan demikian benar-benar misi PKB jadi ketemu begitu. Yeah. Kalau sekarang kan kita kan banyak orang, mohon maaf saya niru istilah orang, 4L katanya. Apa tuh? Lolo lagi. Jadi itu terjadi, coba aja lihat gitu kan. Jadi lolo lagi, coba kenapa nggak digali gitu. Penggali itu pun juga dari awal dibina, kemudian jangan dibinasakan, diberikan kesempatan begitu. Iya. Karena terasa sekali sebagai pembina kesenian seperti saya ini, terus terang aja bukan pribadi enggak ya. Saya perhatikan banyak teman yang ngeluh juga. Ketika terjadi pandemi, tidak ada satupun sentuhan kepada sanggar-sanggar. Padahal sanggar-sanggar itu ketika ada dunia pariwisata begitu hebohnya, dia tampil di depan itu. Oh iya. Tidak ada pembinaan itu, termasuk bansosnya pun istilahnya dapat beras 25 kilo itu nggak ada tuh, kecuali yang memang dapat dari profesinya lain gitu. Tapi padahal katanya Bali pariwisata basisnya budaya. Nah ini kurang, menurut saya masih kurang. Berarti bisa dibilang nggak penghargaan terhadap seniman hari ini itu tidak sebesar seperti Bapak waktu masih muda dulu Pak, atau bagaimana Pak ngelihatnya? Seniman tari ya khususnya. Seniman tari ya, memang ada penghargaan, cuman memang belum optimal lah. Jadi kita harus meniru yang namanya yang PPMKRI itu, yang pencipta musik lagu itu kan. Gimana itu kan, tuh Pak? Yang pencipta lagu dangdut segala macam. Mereka kan punya insuran segala macam itu. Mereka ada asosiasinya seniman kita kan nggak ada. Saya baca di koran beberapa hari yang lalu tuh ada seniman yang tergeletak di tempat tidur, nggak ada yang ngurusin itu. Apa artinya menurut Bapak seniman harus bikin asosiasinya, unionnya begitu? Saya kira ya harus ada. Itu ada, saya pernah lihat pada waktu pandemi. Kami kan menanyakan ke Kementerian Pariwisata, kenapa kami nggak dapat sentuhan? Ya gabung sama asosiasinya Pak, karena asosiasi guide dapat, asosiasi ini dapat. Kemudian ketika kami mencari di mana namanya kelompok sanggar tari itu, dapat kami nomornya. Ketika saya telepon, nomornya ada di pemadam kebakaran di parkir timur Renon. Jadi nggak ngerti apa-apa deh, jadi nomor teleponnya itu kami dapat. Yeah. Jadi kalau kita lihat dari pergubnya itu kan ada itu salah satu komponen dibantu itu kan juga seniman-seniman dan sanggar-sanggar itu. Ya kami mencoba mencari asosiasinya itu. Ketemulah di Google nomor teleponnya. Ketika saya telepon, di mana nih Pak? Di parkir timur Renon, dan itu kantor pemadam kebakaran. Ini lucu kan, tapi sedih Pak ya. Lucu sedih gitu. Jadi itu saya ngalamin, saya tidak ngalamin tapi itu saya alamin. Nah kebetulan saja kalau saya punya gaul tempat lain juga ada pernah berbisnis, sehingga bisa aja cari jalan ke sini pada waktu pandemi itu. Kalau enggak, kalau itu belum bisa seniman kita hidup dari kehidupan di Bali itu. Jadi jangan cuma menuntut budaya Bali agar terus lestari, berkembang, tapi senimannya harusnya didukung juga. Harus didukung. Karena nggak semua seniman yang bisa terkenal dan segala macam. Ada juga beberapa yang di akar rumput ya Pak ya. Betul. Itu apalagi yang tidak berpendidikan. Kan di desa-desa itu kan banyak sekali yang punya nilai sejarah tinggi gitu kan. Sama hanya dalam memberi penghargaan. Kalau di daerah-daerah itu seperti kami di Gianyar itu ada namanya Wijakusuma, ya itu juga harus betul-betul diberikan pada seniman-seniman yang berprestasi. Nah kemudian gimana kaitannya antara pandangan Bapak soal seni dan juga penghargaan terhadap seniman ini dengan aktivitas di Pusat Seni dan Budaya yang Bapak miliki sekarang? Ya syukur astungkara ya, kami sampai saat ini, nah berdasarkan pengalaman walaupun ini belum terrealisir nih, boleh kami cerita dikit? Boleh. Jadi pada waktu pandemi, begini, kami kan berusaha mengadakan pendidikan itu, kalau ngandalkan dari biaya sendiri kan tidak mungkin. Akhirnya kami create kerjasama dengan travel agent, kami buatlah sejenis dinner show. Nah, kemudian menari 1 jam, kemudian dinner di halaman rumah. Dari sana keuntungan itulah kami gunakan untuk pembinaan. Antara lain membeli seragam lah, untuk memberikan honor kepada penari penabo dan sebagainya. Itu kami lakukan. Pandemi cerap selesai, nggak ada orang berkunjung. Di situ ada memang pemerintah Indonesia pada itu mengeluarkan juknis untuk revitalisasi tempat pentas. Saya mengisi itu dengan online, tidak boleh proposal dibawa langsung ke kementerian, online, dan ternyata kami lulus. Nah lulus satu-satunya di Bali dari infrastruktur itu gitu. Dan
begitu lulus, harusnya Oktober itu eksekusinya ditenderkan, terjadi refocusing anggaran sehingga akhirnya ditunda. Nah, ditunda, kebetulan bulan lalu kami diundang lagi ke kementerian untuk diskusi itu, rencananya 2024 ini akan direalisasikan bantuan itu ya. Walaupun sesungguhnya belum ada kepastian dan angkanya dikurangi. Nah, kenapa kami mengajukan revitalisasi itu? Karena begini. Ketika kami mengadakan pentas secara rutin tidak bisa, karena kami mengandalkan tempat kami open stage begitu ya. Sehingga kalau open stage itu kami tidak bisa membuat reguler. Kalau tidak bisa bikin reguler, tidak ada jaminan reguler juga income-nya kan. Nah, itulah alasannya kami mengajukan disetujui dibuatkan stage gitu. Tapi sekarang belum. Mudah-mudahan sih segera mulai podcast ini bisa langsung segera terrealisir gitu. Memang sudah ada sih kepastiannya, cuman dikurangi tapi eksekusinya belum gitu. Kita harapkan sebelum 2024 udah jadi, karena di pengantarnya kemudian dikatakan bahwa programnya harus selesai tahun 2024 begitu. Oke, ini saya pengen tanya lebih jauh soal Yasa Putra Sedana Art and Cultural Center ya Pak ya. Betul. Tadi kan dibilang juga bahwa ini pengen membina teman-teman di lingkungan di sana. Ini lokasi tepatnya di mana Pak? Oh ya, tempat saya di Banjar Pengaji, Desa Wisata Melinggih Klot, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali. Bali. Nah, kemudian sejak dari awal pendiriannya sampai sekarang, gimana sih respon orang-orang di sekitar? Apakah memang anak muda juga antusias mau belajar, atau dari yayasan emang aktif ngajak-ngajak, atau nunggu aja orang yang berminat yang datang baru diajarin gitu? Jujur aja di awal memang kita saling mengisi. Ada yang berminat dan kita juga mencoba. Suatu prestasi yang saya anggap cukup lumayan fundamental. Tahun 2011, atas pendidikan kami itu, anak-anak muda di desa kami mendapat kesempatan kami ajak ke Perancis selama 1,5 tahun, setengah bulan. Dan dari yang kami berangkatkan itu cuma 30 orang. Itu 60% belum tahu nada gamelan. Kami genyot itu dalam 6 bulan itu, kita ikut festival ke Perancis 1,5 bulan, dan itu berkolaborasi di sana dengan masyarakat di sana dari 42 negara. Nah, itu kebanggaan kami, salah satu prestasi, dan kemudian dari situ banyaklah kemudian anak-anak yang ikut belajar, dan mereka sekarang berkembang. Dari yang sudah kami ajak itu, mereka bikin sanggar-sanggar lain. Jadi saya kira itu indirect lah, pengaruh indirect lah kalau kami mengklaim itu, karena kami ya mungkin terlalu egois, tapi saya kira indirect lah itu perkembangannya di situ gitu. Wah, walaupun sebenarnya ada orang bilang Pak ya, kita belajar kesenian gak harus jadi seniman kok, tapi dengan belajar seni itu sudah mengasah hati kita, mengasah cara kita berempati terhadap hal gitu Pak ya. Tapi ternyata di yayasannya Bapak sendiri malah beneran jadi penari betulan, terus bikin sanggar gitu ya Pak ya? Iya. Sebagiannya ya? Ya, sebagian itu kami lakukan sendiri, dari peralatannya, perlengkapannya, semua dari usaha sendiri. Terus saya sebenarnya penasaran nih Pak, karena saya dengar-dengar Bapak itu salah satu yang dulu nggak tahu ya sekarang anti nari di hotel gitu Pak ya. Itu gimana sih Pak? Karena kan sebenarnya banyak banget anak-anak muda gitu, teman-teman saya dulu yang memang nari pentas seringkali ke hotel-hotel gitu di Denpasar di Bali Selatan misalnya gitu, gimana Pak? Begini, jadi kami memang melihat ya mungkin di situ ada rasa idealisme saya ya. Waktu muda juga saya suka nari di hotel di bawah gitu. Waktu itu saya belum tahu gitu ya. Tapi setelah saya bergerak di pariwisata, ya saya punya travel juga kan. Jadi saya melihat tamu-tamu kita yang nari ke hotel dengan penari kita itu kasihan penari kita. Pertama diangkut naik truk. Yang kedua masuk ke hotel itu pun tidak boleh lewat lobi, harus lewat jalan khusus. Kemudian kamar riasnya pun tidak disediakan, khususnya gabung di toilet umum gitu, dekat kolam renang. Nah komunis itu oke, itulah mungkin karena masalah teknis ya. Tapi yang paling menyedihkan kalau saya tidak terima sebagai penari, kita tidak bisa lagi menari mereka sambil minum, sambil makan. Mau kami itu kalau mereka nonton ya nonton full lah sampai 1 jam, setengah jam. Jangan nyentuh apa-apa, setelah itu baru makan. Ini yang menyebabkan kami kadang-kadang tidak begitu tertarik menarik hotel. Di lain sisi, selain juga memang honornya sangat terbatas. Emang berapa dulu Pak yang masih Bapak? Waduh, yang sekarang saya dengar sangat prihatin lah. Nggak enak sih menangkap. Kalau datang ke hotel itu sangat memprihatinkan gitu. Walaupun hotel-hotel besar sekalipun. Hotel besar sekalipun itu makanya kami sayangkan sekali. Dulu sudah pernah
Kalau saya tidak salah zaman Pak Mangku Pastiko ya, itu kan suatu hotel bintang 5 diwajibkan mempunyai stage, diwajibkan mengadakan pertunjukan, mengambil seke-seke dan segala macam. Tapi sekarang kebanyakan juga seke yang diambil itu juga saya kira ya itulah selera bisnis lah. Jadi begitu, jadi kadang-kadang saya punya teman sanggar ada itu, satu hari bisa 6 tempat yang mengisi dengan tarian, dengan gamelan, dengan genernya 2 biji gitu, kendang 1, gong komplit, cengceng, how come? Nah, itu yang kami tidak terima. Kalau kami mau tampil minimum kami tampil dengan 2/3 barung gong lah, minimum 20 orang penabuh. Baru enak gitu. Tapi kalau hanya 2 gangse, 1 kendang, 1 kecek, kemplung, gong itu ya memang sih orang melihat, orang bilang kan orang kan nggak tahu, tapi banyak loh yang tamu-tamu yang datang ke kami yang nonton kepayangan itu mereka ngerti seniman, ngerti seni. Contohnya ketika kami mendengarkan Ramayana dengan dalangnya itu bahasa Kawi, bahasa Bali, mereka kadang-kadang menangis mendengar. Jadi karena tahu bagaimana gerak daripada seniman itu ditambah dengan iringan musiknya dan tandaknya itu, mereka ketika Sita tersandra itu mereka menangis melihatnya gitu. Nah, ini sebetulnya tidak semua bule itu tidak ngerti gitu loh. Tahu itu mereka seniman tadi yang bagaimana bergerak, bagaimana hubungan antara penabuh dengan penari, dengan lingkungan. Yang diperlukan juga oleh wisatawan itu kadang-kadang lingkungan. Kami pernah melarang dulu anak-anak kecil ikut nimbrung nonton di stage gitu ya. Justru tamu-tamunya bilang jangan Mas Dewa. That's a real Bali katanya. Ini Bali real, orang datang. Nah itu sebabnya orang Bali kan kalau ada pentas kan ikut nari-nari sambil legong ikut. Itu menjadi objek juga gitu. Itu menjadi apa namanya ya? Bedalah dengan penampilan di teater itu kan beda kalau teater. Kalau tari itu mestinya begitu, alami penampilannya gitu. Iya juga ya, karena memang zaman dulu kan atau mungkin sampai sekarang juga kalau di Bali orang nari memang dikelilingi orang-orang yang menonton. Betul, bebas ya. Begitu ya. Suasana itu yang diperlukan. Suasana itu ya sebenarnya. Ya. Jadi memang Bapak memang harus ada kantong-kantong tertentu, lokasi-lokasi tertentu yang menyediakan emang seni yang berkualitas gitu, yang memang orang hadir ke sana untuk menyaksikan pertunjukan gitu ya, bukannya hanya sebagai sampiran sambil makan malam begitu Pak ya. Baik. Dan tapi terlepas dari itu Bapak ada semacam harapan tidak Pak, ataukah pandangan terkait dengan seniman-seniman kita yang lain yang memang masih ke hotel juga untuk menghibur wisatawan? Ada harapan tertentu nggak mungkin untuk para pengusaha atau mungkin pemerintah yang barangkali bisa memfasilitasi pandangan Bapak ini? Sebetulnya pemerintah udah punya aturannya itu. Oh begitu ya, gimana udah tuh punya, Pak? Cuman bagaimana berapa honor minimumnya? Oh sudah ada untuk penari? Udah ada. Kemudian juga alat transportasi apa yang digunakan sudah ada sebetulnya. Cuman masalahnya kalau enforcement ini nggak ada yang ngawasin kan? Siapa yang bertanggung jawab ya? Yang mengawasi gimana tuh nggak bisa kelihatan, itu susahnya gitu. Jadi kalau ketentuan dari pemerintah sudah ada menghargai seniman itu. Cuman di pelaksanaannya itu ya lembaga atau orang yang mengawasi itu yang tidak ada. Nah ini penting ini, mudah-mudahan Pak ya sampai pesan ini Pak ya. Jadi ada yang benar-benar mengevaluasi. Iya gitu. Betul. Jadi jangan gitu-gitu aja gitu. Oke. Pak Dewa terima kasih banyak ya. Kita udah ngobrol panjang lebar dari sini ke sana, seneng banget loh. Dan mungkin di akhir mungkin ada yang pengen disampaikan Pak, singkat aja nih Pak untuk menutup kita. Ya harapan kami setelahnya kepada generasi muda, tekunilah bidang apa yang menjadi harapan Anda. Mau seniman, mau IT, mau apa silakan. Karena kita keberhasilan kita adalah tergantung kita bagaimana menguasai suatu bidang, itu saja. Oke, makasih banyak ya Pak Dewa ya. Dan teman-teman kalau kamu juga suka dengan obrolan kita saat ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube TVRI Bali dan juga follow X serta Instagram TVRI Bali. Terima kasih dan sampai jumpa.